Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Stikes Yahya Bima, program studi S1 Ilmu Keperawatan dari kelompok 3 semester 3. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dengan mata kuliah keperawatan dewasa, sistem kardiovaskuler, respirasi, hematologi, dan imunologi. Dengan dosen pengampu, Bapak NS Supriyadin, SKEP, MKEP. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari 7 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul Konsep Asuhan Keperawatan pada Pasien Angina Pectoris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini akan menjelaskan laporan dari angina pectoris terdiri dari definisi sampai komplikasi. Jadi yang pertama yaitu definisi. Definisi dari angina pectoris adalah sindrom koronet akut atau coronary syndrome terjadi akibat tersumbatnya aliran darah di pembuluh darah koroner. Kondisi ini melibatkan tersumbatnya plak ateroma yang terlepas sehingga mengganggu aliran darah. Etiologi angina pectoris menurut Astiani 2017 mengatakan bahwa yang pertama berkurangnya suplai via oksigen miokard. Yang kedua curah jantung meningkatkan yang disebabkan oleh aktivitas berlebihan dan emosi. Kemudian yang ketiga kebutuhan oksigen miokard yang dapat meningkatkan dan kerusakan miokard. Jadi di sini saya akan melanjutkan laporan dari angina pectoris yang terdiri dari patofisiologi sampai manifestasi klinis. Nah, pertama saya akan menjelaskan mengenai patofisiologi. Patofisiologi. Terjadinya uap pada umumnya diawali dengan terjadinya proses aterokorosif pada saat monosit berpindah dari aliran darah dan melekat pada lapisan dinding pembuluh darah koroner yang akan mengakibatkan terjadinya penumpukan lemak. Setiap daerah penebalan atau plak selain terdiri dari monosit dan lemak menimbulkan jaringan ikat dari sekitar area perlekatan. Hipertensi juga menyebabkan gesekan antara aliran darah. Setelah itu, saya akan menjelaskan mengenai manifestasi klinis. Manifestasi klinis pada uap menurut PERKI 2016 yaitu adanya nyeri dada yang timbul saat istirahat atau saat melakukan aktivitas seperti rasa tertekan atau berat daerah retrostema yang dapat menjalar ke leher, rahang, area interskapular, bahu, lengan kiri, dan epigastrium. Berlangsung beberapa menit atau lebih dari 20 menit, dan diaforesis atau keringat dingin, mual, muntah, nyeri abdominal, dan sesak napas. Dan ada juga gambaran EKG. Depresi segmen ST lebih besar dari 1 mm
dan inversi gelombang T lebih besar dari 2 mm. Di beberapa sadapan perikordial dapat disertai dengan elevasi segmen ST yang tidak persisten. 20 menit gelombang Q yang menetap non-diagnostik dan normal. Dan ada pula biomarker jantung yang tidak meningkat secara bermakna. Di sini saya akan melanjutkan laporan angina pectoris yang terdiri dari komplikasi, pemeriksaan penunjang, dan penata laksanaan. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai komplikasi. Komplikasi pada angina pectoris ini sering disebabkan oleh penyakit jantung koroner. Apabila pembuluh darah koroner makin menyempit dan tersumbat total, maka akan muncul serangan jantung yang bisa mengancam nyawa. Kemudian pemeriksaan penunjang terbagi menjadi 5. Yang pertama, pemeriksaan elektrokardiogram atau EKG merupakan tes diagnostik umum yang digunakan untuk mengevaluasi fungsi jantung. Kemudian yang kedua, ronsen dada atau ronsen toraks adalah pemeriksaan dengan menggunakan radiasi gelombang elektromagnetik guna untuk menampilkan gambaran bagian dalam dada. Yang ketiga, ekokardiografi atau USG jantung, sebuah cara atau metode pemeriksaan kondisi atau kesehatan jantung menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi untuk menangkap gambaran struktur organ jantung. Kemudian yang keempat yaitu angiografi koroner, digunakan untuk memeriksa kondisi pembuluh darah koroner jantung. Cara kerja prosedur ini adalah dengan memasukkan kateter dan menyuntikkan cairan kontras ke dalam tubuh. Kemudian yang kelima yaitu pemeriksaan biomarker jantung, adalah untuk melihat dari adanya nekrosis pada miosit sehingga dapat membedakan antara kondisi nyeri dada dengan infrak dan non-infrak, sehingga pemeriksaan ini cocok untuk membedakan kondisi tanpa adanya peningkatan segmen CT. Kemudian penata laksanaan. Penata laksanaan ini terbagi menjadi 2, yaitu tata laksana non-medikamentosa dan operasi bypass jantung. Di sini saya akan menjelaskan tata laksana non-medikamentosa, yaitu tirah baring dan pemberian oksigen 2-4 liter per menit. Yang kedua, operasi bypass jantung, yaitu dengan mengambil pembuluh darah dari bagian tubuh lain untuk membuat saluran aliran darah baru sebagai pengganti saluran aliran darah yang menyempit. Selain pengobatan di atas, penderita perlu melakukan perubahan gaya hidup untuk mencegah keluhan muncul kembali, yaitu dengan cara melakukan olahraga secara teratur dan pola makan yang baik. Sekian, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya melanjutkannya, saya akan menjelaskan 5 tahap proskep yang terdiri dari pengkajian, diagnosa keperawatan, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Dari 5 tahap tersebut, yang saya lakukan yaitu yang pertama, pengkajian. Pengkajian yaitu yang berfungsi untuk mendapatkan data objektif. Kemudian, data objektif adalah data yang didapatkan oleh perawat sesuai data hasil pengawasannya. Pada metode pemeriksaan fisik terdapat 2 metode, yaitu yang pertama metode review system, yaitu metode yang digunakan yang berfokus pada satu sistem. Kemudian yaitu metode Heart-to-Toe. Metode Heart-to-Toe yaitu metode yang dilakukan dari ekstremitas atas hingga ekstremitas bawah. Tujuan kami melakukan pemeriksaan fisik adalah yang berfungsi untuk mengetahui dan memperoleh informasi mengenai kesehatan pasien serta memvalidasi keluhan dan gejala yang dialami oleh pasien tersebut. Pada pemeriksaan fisik terdapat 4 poin yang sangat penting, yaitu inspeksi kita melihat, palpasi kita meraba, perkusi kita mengetuk, dan auskultasi kita mendengarkan. Selanjutnya kita akan melakukan di format pengumpulan data umum keperawatan. Pada format pengumpulan data umum keperawatan yang terdiri dari
tanggal pengkajian, jam pengkajian, ruang kelas, nomor registrasi, tanggal masuk rumah sakit. Kemudian di bawahnya terdiri dari identitas pasien, yaitu yang terdiri dari nama, umur, jenis kelamin, agama, pendidikan, pekerjaan, golongan darah, dan alamat. Kemudian di sampingnya yang terdiri dari identitas penanggung jawab pasien yang terdiri dari nama, umur, jenis kelamin, agama, pekerjaan, alamat, dan hubungan dengan klien. Misalnya orang tuanya, kakak, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan masuk pada pemeriksaan fisik. Adapun alat-alat yang dibutuhkan yaitu ada sphygmanometer, stetoskop, termometer, penlight, reflekshammer, dan yang terakhir yaitu jam tangan. Yang pertama kali dilakukan pada pemeriksaan fisik ini adalah untuk melihat keadaan umum pasien, apakah pasien tampak sehat, lemah, atau tidak bisa berjalan, serta kita melihat atau mengetahui tingkat kesadaran pasien dengan menggunakan Glasgow Coma Scale atau GCS, di mana ada 3 respon yang perlu dilakukan pada pemeriksaan, yaitu yang pertama dari respon membuka mata, respon motorik, dan respon verbal. Selamat pagi Bapak. Bapak apa kabar? Nah, bisa sebutkan namanya Bapak? Oh iya benar. Bapak bisa angkat tangannya? Sebelah lagi. Pak Man, jadi saya perawat Karan yang akan melakukan pemeriksaan serta melakukan perawatan pada Bapak. Jadi yang pertama adalah ada pemeriksaan tanda-tanda vital yang terdiri dari tekanan darah, nadi, suhu, respirasi, tinggi badan, berat badan, serta gula darah. Dan yang terakhir yaitu saya akan melakukan pemeriksaan fisik kepada Bapak mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Apakah Bapak bersedia? Iya, baik. Permisi Bapak ya. Tekanan darah Bapak normal ya. Selanjutnya kita akan lanjut ke pemeriksaan suhu Bapak ya. Oke, permisi Bapak ya. Sedikit. Setelah itu kita tunggu 1-2 menit. Suhu Bapak normal juga ya. Selanjutnya kita akan lanjut ke pemeriksaan respirasi Bapak ya. Respirasi Bapak normal Pak ya. Setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan nadi Bapak ya. Nadi Bapak normal juga ya. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan antropometri.
Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk menilai status gizi seseorang. Selain itu, kita juga bisa mengukur IMT atau indeks massa tubuh pasien. Dan sebaiknya untuk mengukur berat badan dilakukan pada saat perut keadaan kosong atau sebelum makan. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik mulai dari ujung kepala sampai ekstremitas bawah. Pada yang pertama, saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian kepala. Pada bagian kepala bisa kita lihat warna rambut pada pasien, kemudian kita bisa melihat bentuk kepala pada pasien. Ukuran kepala yang normal disebut normasepali. Ukuran kepala yang besar ataupun yang berisi cairan disebut hidrosepali. Kemudian ukuran kepala yang kecil disebut dengan mikrosepali. Lalu kita lakukan palpasi, kita meraba apakah ada benjolan ataupun massa. Kalau ada nyeri, Bapak bisa sampaikan Bapak ya. Melakukan pemeriksaan mata Bapak ya. Pada bagian mata bisa kita melihat kesimetrisan antara mata kanan dan mata kiri, kemudian antara jarak ujung mata dan ujung telinga. Begitu pula pada bagian yang sebelahnya. Selanjutnya kita bisa suruh Bapak untuk tengok ke atas untuk melihat konjungtivas dan skleranya. Setelah itu Bapak bisa fleksikan mata Bapak ya. Oke, sudah Bapak ya. Sekarang kita periksa bagian hidung Bapak ya. Bapak bisa buka maskernya. Kita melihat kesimetrisan lubang hidung dengan yang kanan dan yang kiri. Bisa kita tekan yang berfungsi untuk melihat kepatenan jalan napas. Kita meraba pada hidung Bapak. Kalaupun ini terasa nyeri, bisa kita curigai yaitu sinusitis atau peradangan pada sinus. Selanjutnya kita akan lanjut ke pemeriksaan gigi dan mulut. Nah, pada pemeriksaan gigi dan mulut ini bisa kita lihat warna dan kelembaban pada bibir. Kemudian bisa kita lihat apakah ada sariawan ataupun luka pada mulutnya. Selanjutnya kita akan lanjut ke pemeriksaan bagian telinga. Pada bagian telinga kita bisa melihat kesimetrisan telinga kanan dan telinga kiri. Kemudian kita palpasi, kalaupun ada nyeri tekan, Bapak bisa sampaikan Bapak ya. Apakah ada nyeri Bapak? Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada leher. Nah, pada leher kita bisa melihat warna ataupun ada lesi pada leher. Kemudian kita bisa palpasi apakah ada pembengkakan pada kelenjar tiroid ataupun kelenjar getah bening. Kemudian kita bisa lihat juga apakah ada peningkatan vena jugularis. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada tangan. Pada pemeriksaan tangan kita bisa suruh pasien untuk merilekskan tangannya. Bisa kita lihat pada kesimetrisan tangan yang kanan dan tangan yang kiri. Kemudian kita bisa menilai coverage time yaitu CRT. Bisa kita dengan cara tekan lepas dengan normal 1-3 detik. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada dada. Pada bagian dada kita bisa melihat apakah normal seperti barrel chest sama funnel chest. Kemudian kita bisa melihat pasien apakah menggunakan otot bantu pernapasan. Selanjutnya kita bisa menilai tactile fremitus ataupun vocal fremitus dan anjurkan pasien untuk menyebutkan 777. Coba sebutkan Bapak. 777. Sekali lagi 777. Selanjutnya kita akan melakukan perkusi pada bagian dada kanan dan dada kiri. Setelah itu kita akan melakukan auskultasi dengan cara zigzag. Tarik napasnya Bapak. Tarik.
Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada bagian abdomen. Nah, pada bagian abdomen kita bisa melihat apakah ada lesi ataupun luka. Kita bisa melakukan palpasi pada bagian perut dan apakah ada nyeri tekan atau tidak. Kemudian kita bisa melakukan perfusi. Kemudian kita bisa auskultasi ataupun bisa mendengar suara bising usus pada perut. Selanjutnya pemeriksaan genitalia. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kebersihan pada bagian genitalia serta ukurannya, keadaan abnormalitas pada saluran berkemih, kemampuan BAK dan BAB, apakah pasien mengeluhkan nyeri atau adanya alat bantu berkemih seperti kateter, dan penggunaan alat kontrasepsi. Kita akan lanjut ke pemeriksaan kaki. Nah, pada kaki kita bisa melihat kesimetrisan pada kedua kaki, kemudian kita bisa melihat kelainan pada jari-jari kaki, dan kita bisa melihat odem pada kaki. Caranya kita tekan. Kemudian kita bisa melihat cover real time pada kaki dengan cara Tekan, lepas, tekan, lepas. normalnya 1-3 detik. Selanjutnya kita bisa melakukan pemeriksaan refleks hammer dengan cara lemaskan kakinya Bapak. Yang satunya lagi. Oke, sudah Bapak ya. Sekian pemeriksaan fisik dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proskep dalam pemberian asuhan keperawatan ada 4 tahap. Yang pertama ada pengkajian, yaitu tahap upaya mengumpulkan data yang sesuai dengan kebutuhan pasien dan meningkatkan kesehatan biologis pasien. Data dibagi menjadi 2 tahap. Yang pertama ada data objektif, yaitu data yang dihasilkan dari pasien melalui pemeriksaan medis. Yang kedua ada data subjektif, yaitu data yang dihasilkan dari pasien sendiri maupun dari keluarga pasien. Selanjutnya, tahap kedua, tahap diagnosa keperawatan, di mana diagnosa keperawatan ini merupakan keputusan klinik tentang respon individu keluarga, masyarakat, tentang masalah kesehatan aktual ataupun potensial. Nah, diagnosa keperawatan ini dibagi menjadi 2, yaitu tahap negatif dan positif. Negatif terdiri dari aktual dan resiko. Kemudian positif, promkes kesehatan. Nah, perawat juga menilai klien secara holistik yang terdiri dari bio, psikososial, dan spiritual. Yang pertama biologis, kita bisa menilai gangguan di dalam tubuh. Yang kedua psikologis, kita bisa memandang sisi perilaku dan pikiran. Yang ketiga sosial, kita bisa memandang dari versi interaksi sosialnya. Yang keempat atau yang terakhir spiritual, yang menggambarkan hubungan dekat dengan kejiwaan ataupun yang maha kuasa. Selanjutnya kita akan membahas perumusan diagnosa. Yang pertama, ada aktual. Adapun rinciannya, masalah yang berhubungan dengan penyebab ditandai dengan tanda dan gejala. Kemudian, resiko. Adapun rinciannya yaitu masalah dibuktikan dengan faktor-faktor resiko. Yang ketiga diagnosa promkes. Rinciannya yaitu masalah berhubungan dengan tanda ataupun gejala. Selanjutnya kita akan lanjut di tahap ketiga atau tahap implementasi. Implementasi adalah pengelolaan dan perwujudan rencana keperawatan yang sudah disusun dalam tahap rencana. Nah, untuk memperlancar pada saat implementasi, perawat harus mempunyai 2 poin yang sangat penting. Yang pertama, keahlian kognitif.
Keahlian kognitif ini adalah kemampuan otak dalam melakukan tindakan. Kemudian yang kedua, hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal ini yaitu hubungan saling percaya antara pasien dan perawat. Kemudian, perawat dan pasien akan mewujudkan kepuasan akan mewujudkan kesembuhan klien. Dan yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi merupakan kegiatan terakhir dalam menilai tindakan keperawatan yang telah ditentukan. Di dalam evaluasi terdapat rencana penilaian yang biasa disebut dengan SWOT. SWOT ini disebut SWOT. S adalah subjektif. Kita bisa menilai data subjektif. Kemudian O adalah objektif. Kita bisa menilai data objektif. Kemudian A adalah asesmen. Dari kedua data di atas, kita bisa menilai perubahan setelah melakukan tindakan. Setelah itu P, planning atau rencana. Kita bisa merencanakan apakah tindakan masih dilanjut ataupun tidak. Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas cara membuat ASKEP. Jadi ASKEP ini yaitu asuhan keperawatan. Jadi ASKEP ini kita akan melalui 5 tahap. Yang pertama pengkajian, yang kedua diagnosa, yang ketiga intervensi, yang keempat implementasi, dan yang kelima evaluasi. Jadi yang pertama pengkajian. Tahap pengkajian ini adalah tahap yang dimana untuk melakukan pengumpulan data yang sesuai dengan kebutuhan pasien. Yang pertama adalah analisa data. Kemarin kita mendapatkan penyakit angina pectoris. Adapun diagnosa yang kami angkat adalah nyeri akut. Nah, tadi kan kita udah angkat penyakit nyeri akut nih. Kemudian kita akan melihat di buku standar diagnosis keperawatan Indonesia atau juga disebut dengan SDKI. Adapun cara membuka buku SDKI teman-teman, yang pertama kita masuk dulu di daftar isi. Kemudian kita akan mencari diagnosa yang kita angkat tadi. Tadi kan kita ambil nyeri akut nih. Jadi kita cari dulu nyeri akut di sini. Jadi teman-teman, kita sudah menemukan diagnosa nyeri akut. Contohnya di halaman 172. Saya sudah ketemu nyeri akut di halaman 172. Jadi kita sudah angkat diagnosa atau masalah keperawatan nyeri akut. Nah, kita harus tahu dulu definisi dari nyeri akut adalah pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual atau fungsional dengan onset mendadak atau lambat dan berintensitas ringan sehingga berat yang berlangsung kurang dari 3 bulan. Setelah kita mengetahui definisi, kita akan ke penyebab atau etiologi. Saya memilih etiologi ini yang sesuai dengan keluhan pasien. Adapun etiologi yang saya pilih adalah agen pencedera fisiologis, misalnya iskemia. Jadi iskemia ini adalah ketidakcukupan aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Kemudian kita akan ke tanda gejala mayor dan minor. Tanda gejala mayor dan minor ini terdiri dari 2 data. Yang pertama data subjektif dan data objektif. Data subjektif ini adalah data yang kita dapat dari keluhan pasien, dan kemudian data objektif adalah data yang sudah dikaji oleh perawat. Dan data subjektif di sini adalah pasien mengeluh nyeri. Jadi data objektif ini adalah data yang sudah dikaji oleh perawat. Yang pertama adalah kita memilih pasien tampak meringis. Yang kedua, frekuensi nadi meningkat. Yang ketiga, pasien sulit tidur. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap yang ketiga, yaitu diagnosa. Prioritas masalah keperawatan di sini adalah nyeri akut yang berhubungan dengan agen pencedera fisiologis, misalnya iskemia,
dan dibuktikan dengan pasien mengeluh nyeri, tampak meringis, dan frekuensi nadi meningkat dan sulit tidur. Kemudian tahap yang ketiga adalah perencanaan. Jadi tahap perencanaan ini kita melihat di buku SLKI atau Standar Luaran Keperawatan Indonesia. Tadi kan kita sudah mengetahui masalah keperawatan nyeri akut. Nah, maka di sini kita akan mencari tahu, buka di buku SLKI dengan daftar tautan SDKI dan SLKI. Kita akan mencari tahu masalah keperawatan tadi. Tadi kan kita memilih nyeri akut. Nah, saya sudah ketemu nyeri akut di halaman 174. Saya sudah mendapatkan halaman 174 nih teman-teman. Ada nyeri akut. Jadi di sini kita memilih luaran pertama. Jadi luaran pertama dari nyeri akut adalah tingkat nyeri. Setelah kita mendapatkan luaran utama dari nyeri akut adalah tingkat nyeri. Jadi di sini kita akan melihat tingkat nyeri di daftar luaran keperawatan. Teman-teman, saya sudah menemukan tingkat nyeri di halaman 145. Adapun ekspektasi yang kita harapkan di sini adalah di tingkat nyeri menurun, dan kita akan memilih sesuai dengan keluhan yang dialami pasien, seperti keluhan nyeri di tingkat nomor 5 menurun, meringis di tingkat nomor 5 menurun, kesulitan tidur di tingkat nomor 5 menurun, dan frekuensi nadi di tingkat nomor 5 membaik. Akan masuk ke tahap yang keempat, yaitu intervensi. Tahap intervensi ini kita harus membuka di buku SIKI. Jadi SIKI adalah Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. Kita akan mencari masalah keperawatan tadi, yaitu nyeri akut. Kita mencari di daftar tautan SDKI dan SIKI. Kita melihat nyeri akut di sini di halaman 484. Jadi kita sudah membuka di halaman 484 nih teman-teman. Kita temui nyeri akut. Nah, kita di sini ambil intervensi utama, yaitu manajemen nyeri. Setelah kita memilih luaran utama intervensi, tadi kan kita memilih manajemen nyeri, maka selanjutnya kita akan membuka di daftar intervensi keperawatan. Kemudian kita akan mencari manajemen nyeri yang kita pilih tadi di halaman 201. Jadi saya sudah menemukan manajemen nyeri di halaman 201. Adapun beberapa proses tindakan di sini, yang pertama observasi, yang kedua terapeutik, yang ketiga edukasi, dan yang keempat kolaborasi. Adapun tindakan yang pertama adalah observasi. Yang pertama identifikasi skala nyeri, yang kedua identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri. Monitor efek samping penggunaan analgetik. Tindakan terapeutik, berikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri, misalnya aromaterapi. Fasilitas istirahat dan tidur. Tindakan selanjutnya adalah edukasi. Jelaskan strategi meredakan nyeri. Kemudian tindakan selanjutnya adalah kolaborasi. Kolaborasi pemberian analgetik jika perlu. Jadi adapun rasional di tahap perencanaan adalah yang pertama tahap observasi. 1. Untuk mengetahui skala nyeri. Yang kedua, untuk mengetahui faktor yang memperberat dan memperingan nyeri. Yang ketiga, untuk mengetahui cara penggunaan analgetik. Adapun tindakan yang kedua adalah terapeutik. Keempat, agar pasien merasa nyaman dan mengatur pola tidur. Kemudian tindakan edukasi. 5. Untuk mengetahui strategi untuk meredakan nyeri. Tindakan selanjutnya adalah kolaborasi. Untuk mengetahui pemberian analgetik secara tepat. Tahap yang keempat adalah implementasi. Setelah dilakukan tahap perencanaan, maka kita akan melakukan tahap tindakan atau implementasi. Tahap tindakan di manajemen nyeri, yang pertama observasi, mengidentifikasi skala nyeri, mengidentifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri, memonitor efek samping penggunaan analgetik.
Kemudian tindakan kedua adalah terapeutik, memberikan teknis non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri, misalnya aromaterapi, memfasilitasi istirahat dan tidur. Tindakan yang ketiga adalah edukasi, menjelaskan strategi meredakan nyeri. Dan tindakan yang keempat adalah kolaborasi, mengkolaborasi pemberian analgetik. Adapun hasil dari implementasi, tahap pertama observasi, pasien sudah mengetahui skala nyeri. Kedua, pasien sudah mengetahui faktor yang memperberat dan memperingan nyeri. Ketiga, pasien sudah tahu cara penggunaan analgetik. Kemudian hasil dari tahap terapeutik. Keempat, pasien sudah tidak merasakan nyeri karena diberikan aromaterapi. Kelima, pasien sudah merasa nyaman dan bisa mengatur pola tidur. Selanjutnya tahap edukasi. Keenam, pasien sudah tahu cara strategi meredakan nyeri. Selanjutnya kolaborasi. Pasien sudah mengetahui cara penggunaan analgetik sesuai dengan resep dokter. Tahap kelima adalah evaluasi. Jadi evaluasi ini terdiri dari S, O, A, P. Jadi S adalah subjek, O adalah objektif, A adalah asesmen atau penilaian, P adalah plan atau perencanaan. Jadi subjektif dalam evaluasi ini pasien sudah tidak merasakan nyeri, kemudian objektifnya pasien sudah tidak menangis, asesmen atau penilaian masalah 100% teratasi, kemudian perencanaannya intervensi dihentikan.